Nah, biasanya di banyak tempat atau di banyak versi cetakan, penyebutan nama kitab ini dengan menggunakan kata Ihya Ulumuddin. Tapi yang lebih tepat adalah Ihya Ulumiddin. Dengan kasroh di huruf mimnya, ulumi. Ya. Ihya itu artinya menghidupkan, ulum artinya ilmu-ilmu, ad-din agama. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, ini yang berkaitan dengan kitab yang jadi sumber rujukan kita. Kalau nama penulisnya, kita bisa lihat di sini ada nama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 450, wafatnya tahun 505. Jadi usianya sekitar 55 tahun. Nah, untuk buku kita ini disertai dengan takhrij hadisnya yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar fi takhriji ma fil Ihya'i minal akhbar. Buku ini adalah kumpulan atau buku berisi takhrij hadis. Takhrij hadis itu adalah aktivitas untuk menyebutkan sumber hadis berikut statusnya atau derajatnya dari sisi sahih atau dhaifnya. Jadi selain diketahui hadis ini bersumber dari mana, juga statusnya, hadis ini sahih atau tidak. Penulisnya adalah Al-Allamah Zainuddin Abil Fadl Al-Iraqi. Biasa dikenal dengan nama Imam Al-Iraqi. Dan kita bisa lihat kedua imam ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Iraqi, hidup di dua abad yang berbeda. Di dua zaman yang berbeda. Yang satu di abad ke-6, yang satu di abad ke-8, dan beliau wafat di awal abad ke-9. Imam Al-Iraqi rahimahullah. Jadi buku ini disertai dengan komentar status hadisnya. Kalau tanya berapa tebalnya, kalau versi cetakan yang ada di hadapan kita ini dari terbitan Darul Ibni Hazm ada 1963 halaman. Jadi 1963 halaman. Ini versi cetaknya. Nah, ini pengantar tentang bukunya. Ihya Ulumiddin, karya Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Nah, lahir 450, wafat tahun 505. Nah, kemudian kita akan coba mengenalkan secara singkat Imam Al-Ghazali yang menulis buku ini. Menulis kitab yang kita kenal dengan nama Ihya Ulumiddin. Bisa kita lihat di sini biografi singkat Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau tahun Hijriahnya 450 sampai dengan 505. Dan tahun Masehinya 1058 sampai 1111. Jadi kita sudah bisa membayangkan ini kalau di Indonesia masanya kapan, dari tahun 1058 sampai 1111. Nama lengkap Imam Al-Ghazali sangat mudah dihafal. Bisa kita lihat di sini, namanya Muhammad
bin Muhammad bin Muhammad. Jadi tentu sangat mudah untuk kita hafal karena tidak ada perubahan. Artinya nama beliau, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad. Nah, kemudian Al-Ghazali, ada dua cara membacanya. Al-Ghazali dengan tasydid di za-nya. Jadi biasa kita sebut Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Dengan tasydid di za-nya, di huruf zai, ditasydidkan atau tidak ditasydidkan. Ini nama Imam Al-Ghazali. Kunyahnya Abu Hamid. Dan kita bisa lihat di sini nama beliau, bapaknya maupun kakeknya, namanya tunggal, tidak double. Di tanah air kita mengenal ada banyak tokoh di masa silam. Di masa sekarang juga ada, tetapi di masa lalu kita temukan banyak tokoh-tokoh namanya tunggal, ya tidak double. Jadi bukan misalnya Ridwan Hamidi, itu double. Tapi tunggal, seperti yang kalau kita lihat kenal tokoh-tokoh tanah air, ya, Presiden Indonesia, Soekarno, Soeharto, dan beberapa yang lain, itu namanya, maksudnya beberapa tokoh-tokoh yang lain kita kenal seperti itu. Nah, ini namanya, kemudian kunyahnya Abu Hamid. Lalu beliau sejak kecil sudah belajar fikih di kampung halamannya, dan beliau banyak belajar mulazamah, banyak interaksi yang panjang dengan Imamul Haramain. Beliau belajar dengan penuh keseriusan, sungguh-sungguh, sampai akhirnya beliau mumpuni dan menguasai beberapa cabang ilmu. Beliau menguasai beberapa cabang ilmu karena memang keseriusannya, selain juga beliau dikenal orang yang sangat cerdas. Dan beliau biasa berdialog dengan beberapa tokoh dari berbagai kalangan. Kalau fikih dari berbagai mazhab. Nah, salah satu buku beliau yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Kalau buku-bukunya yang lain ada Tahafutul Falasifah, lalu Al-Iqtisadu fil I'tiqad, ada Al-Waqf wal Ibtida, ada Al-Basit, ini termasuk salah satu buku fikih yang sangat terkenal karya Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah. Beliau juga menyingkap beberapa kebatilan, kemungkaran aliran batiniyah, Fadaihul Batiniyah, dan seterusnya. Ada sekian banyak karya Imam Al-Ghazali. Ada yang berhubungan dengan akidah, lalu fikih, tafsir, akhlak, termasuk juga di usul fikih. Ada Syifaul Alil dan ada Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Ini baru sebagian kecil dari buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan beliau biasa dikenal dengan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dinisbahkan kepada negerinya, Tus. Ya. Tapi yang jelas, nisbah yang paling populer adalah Al-Ghazali. Nah, itu gambaran singkat tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian kita ingin coba menampilkan gambaran tentang isi dari buku Ihya Ulumuddin ini. Tapi kita tidak akan tampilkan semuanya. Secara garis besar,
buku Al-Ghazali ini atau Ihya Ulumuddin ini dibagi menjadi 4 bagian.